Assalamualaikum Sobat Tani. Saya kali ini tanam CMK di lahan terbuka di musim kemarau. Tanahnya kering dan tidak ada tanda-tanda kelembapan karena sudah hampir 2 bulan tidak ada hujan. Tapi ketika saya melakukan proses penanaman tidak ada yang mati. Ini seperti apa cara kita tanam? Ikuti channel saya bersama Bapak Rohmadi, budidaya tanaman cabai di lahan kering dan terbuka tanpa mulsa. Kalau untuk di lahan kering, lahan terbuka seperti ini, kita sebaiknya kita gunakan sekam, teman-teman. Sekam itu untuk struktur tekstur tanahnya itu menjadi gembur, kemudian juga sekam itu bisa menjaga kelembapan dan juga mampu menahan air saat musim kemarau. Nah, sekam inilah sebagai solusi untuk lahan terbuka manakala kita tidak menggunakan mulsa. Kemudian saat kita tanam, ini saya langsung tidak menunggu adanya tanah basah dulu, langsung kering. Saya gali dengan cangkul kecil, lubang tanamnya tidak saya tugal karena ditugal pun juga keras dan juga meskipun lubang tertutup lagi dengan longsoran tanah di lubang itu, teman-teman. Tanah yang sudah kita lubangi, kemudian kita kocor, kemudian bibit kita masukkan. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan tanah debu kering itu, lalu kita kocor lagi. Nah, seperti itu kita kunci akarnya dan sedikit ada penekanan di atas tanah pangkal batang. Dan ini saya coba tanam di lahan kering seperti ini sejumlah 1400 batang kurang lebih. Ini hampir tidak ada sulam, teman-teman, karena suhu di atas permukaan tanah itu tidak panas seperti di saat kita menggunakan mulsa. Karena apa? Udaranya, sirkulasinya bagus, kemudian panas di atas permukaan tanah itu langsung dibawa oleh angin sehingga batang ini tidak terbakar seperti itu. Kalau kita mulsa dengan keadaan musim kemarau seperti ini akan rawan terbakar pangkal batangnya karena suhu yang ada di dalam mulsa itu keluar melalui lubang tanam dan disitulah seperti corong panas yang selalu membakar pangkal batang sehingga batang itu kering. Nah, ini kalau tanpa mulsa malah tidak ada yang sulam, teman-teman. Ini umur 1 minggu, belum ada deh 1 minggu, masih sekitar 5 hari ini. Saat penanaman saya langsung potong bibitnya, langsung saya potong seperti ini, ujungnya saya potong, dan begitu hidup muncullah tunas-tunas baru seperti ini. Yang tujuan saya adalah sebagai pengganti daripada batang pokok. Mungkin nanti akan saya piara 3 ataupun 4, dan ini saya coba dengan pemotongan ujung bibit. Kemudian tujuan ini juga saya arahkan agar saat penanaman itu tidak terjadi stres berlebihan, dan saya kurangi batangnya seperti ini agar tidak terjadi penguapan berlebihan. Saya coba tanam seperti ini, teman-teman. Ini memangkas biaya yang sangat banyak sekali ya. Yang jelas mulsa tidak, grip tidak, kemudian pembuatan bedengan
itu saya gunakan cara manual dengan tenaga saya sendiri. Yang jelas ini adalah bibit, kemudian pupuk kandang, kompos, kemudian sekam, itu aja. Dan ini saya manfaatkan kompos, saya juga bikin sendiri, tidak beli. Kemudian juga sekam ini saya kumpulkan dari tempat-tempat yang dibuang dan juga tidak beli, teman-teman. Ini murah sekali, kita sudah bisa tanam kurang lebih 1400 batang dengan biaya yang sangat minim sekali. Yang jelas ini saya untuk penyediaan pembiayaan itu dari bibit, itu aja. Itu pun juga tidak banyak karena saya semai sendiri. Sejak 5 hari setelah tanam ini belum saya lakukan pengocoran pupuk, teman-teman. Nanti rencana saya umur 1 minggu akan saya kocor dengan pupuk NPK, dan ini belum saya lakukan karena ya masih menunggu waktunya untuk umur 1 minggu. Tapi sebelumnya saya kocor dengan menggunakan air cucian beras yang saya fermentasi, teman-teman, dengan menggunakan EM4. Dan saya kocorkan tiap batang kurang lebih 1 gelas per batang dengan pencampuran air. Untuk 20 liter air itu saya kasih 3 gayung air fermentasi dari cucian beras, teman-teman. Ternyata untuk merangsang perkembangan akar dan terbentuknya tunas, air cucian beras itu memang sangat membantu sekali, teman-teman. Seperti ini umur 5 hari aja sudah terbentuk seperti ini. Tunasnya kurang lebih 1 cm. Ada yang sudah daunnya terbuka, rata-rata ya panjang 1 cm lah tunasnya. Dan ini juga ini umur 5 hari. Terangsangnya tunas ini juga karena ujung dari bibit ini saya potong, itu juga berpengaruh, teman-teman. Untuk inseknya ataupun funginya ini belum saya aplikasi, dan ini masih belum perlu dilakukan penyepraian untuk hama ataupun penyakit. Jadi sampai hari ini belum ada pembiayaan yang lain selain dari bibit, teman-teman. Kita sudah punya tanaman seperti ini. Dan juga tidak ada tanda-tanda dari hama penggerek, pengunyah, ataupun trip tungo ataupun kutu kebul. Tidak ada tanda-tanda, sehingga tidak saya lakukan penyepraian sampai hari ini. Kalau sistem terbuka seperti ini yang jelas memiliki kelemahan, teman-teman. Apa itu? Rumput, yang jelas. Sekalian nanti waktu kita penyiangan, kita lakukan pembumbuman, kita bumbun kembali, dan kita naikkan tanahnya di pangkal batang, sekalian merangsang perkembangan akar di atas leher akar itu agar terbentuk kembali, sehingga dia akan bisa normal sekalian seperti itu. Dan bagi teman-teman yang dulu melihat video-video saya di channel Sahabat Tani, sekarang saya ganti Pak Wo Channel, teman-teman, karena ada masalah. Ya mohon maaf, saya ganti nama channel itu dengan Pak Wo Channel. Bagi Anda yang menonton, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang memberikan support, terima kasih banyak. Masukannya terima kasih banyak. Kita berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sharing, mudah-mudahan ini juga bisa manfaat bagi teman-teman yang lain. Dan perkembangan ini akan saya review pertahapannya, bagaimana kalau kita budidaya di
lahan terbuka tanpa mulsa, tanpa grip, dengan cara manual. Dan seperti apa, ikuti. Bagi Anda yang selalu mengikuti, terima kasih banyak, Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.